Putri. Di video kali ini bukan review gadget lagi, karena sebelumnya kan biasanya aku sering banget kan untuk upload video review gadget gitu, entah bermanfaat atau tidak, pokoknya dengan barang yang aku beli dan semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi gitu kan. Nah, atau biasanya aku ada segmen mistis, itu biasanya cerita aku atau temenku, pokoknya tentang mistis lah ya, yang berbau-bau yang tidak kasat mata. Nah, untuk sekarang aku bakal menceritakan sebuah misteri sih. Kayaknya kita bikin segmen baru, segmen misteri, tapi kita bakal cari tahu namanya apa ya, nama segmennya. Nah, ini di misteri ini kita bakal ceritain sebuah misteri, kasus misteri lah ya, baik yang sudah terpecahkan atau belum, dan kita bakal sama-sama diskusi di sini. Mungkin kalian belum tahu bahwa di dunia ini banyak banget terjadi hal-hal yang aneh, jangankan di negara kita tapi di negara luar juga ya pastinya. Begitu sih, jadi kita mulai cerita pertamanya. Cerita misteri kali ini yang pertama adalah di negara bunga sakura, negeri bunga sakura, atau yang bisa kita sebut negara Jepang. Dan kalian udah pasti nggak aneh kan dengan negara Jepang ya, karena semua kendaraan rata-rata itu berasal dari negara Jepang. Kalau misalnya ditanya, kamu tahu bahasa Jepang apa? Aku tahu banyak bahasa Jepang, contohnya Honda, Toyota, Suzuki, Yamaha, gaji ya. Oke, skip. Nah, jadi di Jepang ini memang ya, kalau kalian tahu kan teknologinya udah pasti ya sangat maju, terus orang-orangnya juga terkenal pekerja keras, terus budayanya juga sangat terkenal di Indonesia ya, sampai kan banyak kedai atau warung yang menjual makanan Jepang, misalnya sushi, ramen, udon, dan sebagainya, kare, kayak gitu. Pasti kalian udah gak aneh lah, aku yakin kalian pasti tahu ya negara Jepang. Nah, Jepang juga dinilai dia rendah akan tingkat kriminalitasnya. Tapi ada satu kasus yang tidak pernah terpecahkan hingga saat ini, sudah hampir 52 tahun, nanti Desember nanti 52 tahun. Apa itu? Ini adalah sebuah kasus perampokan. Nah, dibilang perampokan ya mungkin ya, kasus perampokan, pencurian. Nah, jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1968 bulan Desember tanggal 10, tepatnya pukul 9:20 pagi. Saat itu ada sebuah mobil, mobil bank gitu. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin kurang lebih kayak misalnya kalian ke Indomaret atau Alfamart, ada ATM-nya, terus ada mobil yang bawa uang. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi ada mobil bank dari Nippon Trust Bank, itu dia melewati di pinggir barat Tokyo untuk menuju kantor Toshiba yang ada di Nuju, Tokyo. Tapi saat itu mobilnya itu ada 4 orang pegawai bank ya, termasuk supir. Nah, saat mereka jalan, ya istilahnya dari bank ke perusahaan Toshiba itu, ada ada seonggok motor warna putih yang disinyalir ya itu motor polisi, ngikutin dari belakang. Jadi ini mobilnya nih ngikutin, dan dia berteriak kalau di mobil itu ada bom dan akan meledak. Setelah polisi itu mengatakan, berteriak seperti itu ke pengendara mobil, otomatis mobil itu langsung berhenti dan orang-orang di dalamnya langsung keluar, pegawai itu langsung keluar. Nah, setelah keluar, kabur, si polisi ini masuk ke dalam mobil, niatnya untuk mengecek, tetapi dia malah membawa kabur mobil itu. Lalu, di dalam mobil itu ada apa sih? Di dalam mobil itu ada uang sebesar Sambyaku Kueng atau 300 juta yen. Itu gede banget ya. Itu tahun 1968, 300 juta yen dikali dengan kurs sekarang, misalnya kurs sekarang berapa sih? 139,95. Berarti sekitar 41 miliar 985, dan ya pokoknya sekitar 42 miliar untuk kurs itu, kurs dikali kurs yen sekarang, dan itu zaman dulu nilainya 42 miliar. Zaman dulu kan pasti besar ya, walaupun ya sekitar segitu, itu besar banget kan kalau dirupiahin. Dan itu diklaim bahwa uang itu adalah untuk bonus para karyawan Toshiba. Nah, sampai sekarang yang menjadi misteri adalah tidak bisa
tersangkanya tidak bisa tertangkap, walaupun tersangkanya hanya satu orang. Apakah sejauh ini 52 tahun tidak ada yang menjadi suspek gitu, tersangka? Tentunya ada dong. Nah, sampai-sampai negara Jepang ini melakukan penyelidikan hingga merekrut beratus-ratus detektif yang mengeluarkan sampai 12 juta US dollar. Nah, 118.000 orang pernah dimintai keterangan atas kasus tersebut. Jadi, sudah melibatkan ratusan detektif, 118.000 orang dimintai keterangan, dan juga menghabiskan 12 juta US dollar. Tapi, tidak ada satupun hingga sekarang yang benar-benar menjadi tersangka. Nah, sekarang ada 2 orang yang pernah diduga menjadi tersangka. Yang pertama itu adalah seorang pemuda 19 tahun, di mana dia itu adalah seorang anak polisi. uh, Pokoknya ayahnya itu sangat apa ya, berkelas lah, polisi berkelas. Dan tapi katanya anak muda ini dia berumur 19 tahun, setelah 5 hari kejadian, berarti sekitar tanggal 15 Desember, dia bunuh diri menelan pil yang mengandung cyanida. Dan ayahnya bersikeras bahwa anaknya tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat untuk mengarah ke anaknya. Dan ayahnya pasti tidak terima, dan ayahnya juga seorang polisi. Kedua, yaitu adalah laki-laki berumur 26 tahun yang masuk ke daftar tersangka ya. Nah, jadi lelaki ini adalah seorang supir pada kantor pemerintahan Kanada yang ada di Tokyo. Jadi pemerintahan Kanada yang ada di Tokyo. Dan saat ditangkap itu, kenapa dia dijadikan suspek tersangka? Karena dia itu dia itu ada mirip, wajahnya mirip dengan sketsa wajah yang dibuat untuk mencari tersangkanya. Jadi mungkin 4 orang pegawai bank ini dia sedikit mengetahui ya, mengingat sketsa wajah kan biasanya gitu ya, kalau misalnya nyari buron gitu, kalau tidak ada fotonya ya dari sketsa wajah kan. Nah, itu tuh mirip banget, jadi makanya kenapa dia dijadikan tersangka. Tapi karena seorang supir ini dia mempunyai bukti dan alibi yang kuat, jadi akhirnya dia dibebaskan dan tidak ditetapkan menjadi tersangka. Terus yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, bagaimana satu orang ini bisa mendapatkan motor polisi, lalu dia juga bagaimana bisa mendapatkan seragam polisi, terus dari mana dia bisa tahu bahwa mobil ini mengangkut banyak uang dan tahu jalurnya. Setelah itu juga uang ini digunakan untuk apa? Mengingat bahwa 300 juta yen itu adalah uang yang besar, untuk sekarang pun besar, apalagi zaman tahun 1968 itu pasti besar banget kan. Nah, itu tuh digunakan untuk apa? Sampai sekarang juga orang-orang pada bingung gitu kan. Satu Jepang tuh kayak bingung, ini kok itu cowok ya, pelakunya cowok, ini kok gak bener-bener gak ada titik terangnya hingga saat ini gitu. Itu sih yang menjadi pertanyaan orang-orang di Jepang. Atas kasus ini juga pastinya ya udah dijadikan film, drama. Bahkan aku tahu kasus ini pertamanya dari buku pelajaran bahasa Jepang yang biasanya digunakan untuk orang Indonesia juga ya. Itu sampai masuk buku pelajaran, dan ini sangat terkenal banget. Pasti ceritanya seantero Jepang riweh lah ya pasti atas kasus ini gitu, dan belum terpecahkan juga. Nah, sampai-sampai ada salah satu perusahaan taksi, bukan taksi online, taksi swasta gitu, dia mengadakan tour. Jadi dia ada paket tour gitu, pakai taksi untuk ke jalur yang terjadinya kejadian ini, yang 300 juta yen ini. Dan katanya, kata Asahi Shimbun atau koran Asahi, dia bilang kalau misalnya tour di taksi ini sangat laris manis, udah pasti. Wah, pokoknya karena saking ramenya, kayak mungkin orang kepo ya, gimana sih gitu jalurnya yang waktu pas perampokan gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kalian tour ke sana, terus jadi pengalaman yang bagus ya. Apa kalian mau coba kalau misalnya kalian ke Tokyo terus coba ke perusahaan taksi itu buat ikut tour? Kalian tertarik? Kalau aku sih boleh lah ya dicoba, karena penasaran juga sih, ini kasus 52 tahun untuk Jepang gitu ya, dan dia tidak bisa memecahkan. Sih itu aja ceritanya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah
Mungkin cowok ini setelah dia ngerampok terus dia berangkat ke luar negeri dan gak balik-balik lagi, atau kalian punya pendapat lain, gimana sih cowok ini, terus gimana sih caranya dia bisa dapat motor, seragam polisi, terus uangnya digunakan untuk apa? Kalian pernah kebayang gak sih untuk apa? Tuh punya pendapat gitu, kalian bisa ditinggalkan di komentar, kita bakal diskusi bareng ya. Oke, gitu aja, makasih udah nonton videonya, dan ini di segmen pertama misteri. Semoga kalian suka. Aku bakal suka banget kalau kalian tinggalin komentar dan juga like, apalagi yang belum subscribe bisa subscribe, walaupun aku nggak maksa sih kalau kalian mau subscribe atau enggak, tapi aku bakal suka kalau kalian lakuin hal itu. Oke deh, makasih, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Oke deh, aku undur diri, bye bye. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Sayonara.